Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ranggazari. Saya mahasiswa Polbang Termedan semester 6 jurusan perkebunan dari Prodi Penyuluhan Perkebunan Presisi. Nah, saya juga salah satu taruna makmur milik PT Pusri yang bertepatan di wilayah Kabupaten Banyuasin, Kecamatan Air Kumbang, Desa Nusa Makmur, Koperasi Tunas Sari Mekarjaya di Provinsi Sumatera Selatan. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai pemasaran produk agribisnis untuk mata kuliah pemasaran produk agribisnis. Nah, pemasaran produk agribisnis kali ini yang saya ambil ialah mengenai penjualan bibit tanaman kelapa sawit milik Pak Kansro. Nah, penjualan pembibitan ini juga berada di Kabupaten Banyuasin, Kecamatan Air Kumbang, Desa Sidomulyo. Desa Sidomulyo ini dengan Desa Nusa Makmur masih satu kecamatan dengan Kecamatan Air Kumbang. Tujuan video ini dibuat ialah untuk memenuhi tugas mata kuliah saya dan juga bisa memberi sedikit informasi kepada mungkin ada yang ingin membuat usaha pembibitan tanaman kelapa sawit, dan juga bisa memberi edukasi untuk kita semua dan untuk saya sendiri. Jadi video pemasaran ini akan ada terbagi jadi 5 bagian. Nah, di video yang pertama saya ini, bagian pertama saya akan membahas mengenai saluran pemasaran, lembaga pemasaran apa saja yang terlibat, dan konsep kegiatan pemasaran. Nah, untuk itu kita langsung masuk ke hasil dan pembahasannya. Saluran pemasaran adalah rangkaian langkah-langkah atau jalan yang dilalui oleh sebuah produk atau jasa dari produsen hingga sampai ke tangan konsumen. Saluran ini biasanya melibatkan berbagai pihak seperti distributor, grosir, pengecer, dan agen yang semuanya berperan untuk mendistribusikan produk yang ada di pasar. Nah, analoginya seperti ini. Bayangkan, saluran pemasaran itu adalah aliran sungai yang ingin menuju laut. Nah, sebelum hal itu terjadi, itulah yang dinamakan dengan saluran pemasaran. Di sepanjang jalan, air melewati berbagai jalur dan cabang, mulai dari sungai kecil hingga akhirnya sampai ke laut. Setiap jalur atau cabang yang dilalui oleh air itu adalah bagian dari saluran pemasaran yang membawa produk dari sumber, yaitu produsen, ke tujuan akhir, yaitu konsumen. Menurut Balinunte, pembibitan dapat dilakukan melalui satu tahap atau dua tahap. Tahap pertama yaitu langsung ditanam di pembibitan utama atau main nursery. Pembibitan tahap kedua yaitu tahap pertama melalui masa pre-nursery, yang dimana menggunakan polybag kecil serta menggunakan naungan. Kemudian setelah 3-4 bulan dipindahkan ke main nursery. Pemasaran pada kali ini, saluran pemasaran yang digunakan oleh penjual bibit Pak Kansro, penjual bibit tanaman kelapa sawit, adalah tingkatan yang paling pertama atau tingkatan 0, yaitu produsen langsung ke konsumen, di mana produsen adalah pihak yang melakukan sebuah kegiatan produksi yang bertujuan untuk mencapai atau menambah nilai jual dan kegunaan dari suatu barang atau jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam masyarakat. Konsumen ialah yang menerima hasil produk yang sudah melewati hasil proses pengolahan dengan membeli barang sebuah produk berupa bibit kelapa sawit tadi. Nah, jadi konsumen itulah yang beli produk dari penjualan bibit tanaman kelapa sawit milik Pak Kansro, dan produsennya jelas Pak Kansro. Pak Kansro melakukan penanaman benih kecambah pada tanaman kelapa sawit varietas Sriwijaya yang didapatkannya melalui pembelian pada online shop. Dalam melakukan ini, Pak Kansro selaku pemilik usaha pembibitan tanaman kelapa sawit juga bekerja untuk usahanya sendiri. Jadi Pak Kansro tidak mempekerjakan orang lain. Jadi Pak Kansro melakukan semuanya secara mandiri dan sendiri. Setelah itu, Pak Kansro selaku produsen yang menunggu para konsumen untuk datang dan membeli barang-barangnya.
Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai lembaga pemasaran. Apa sih sebenarnya lembaga pemasaran itu? Nah, lembaga pemasaran itu adalah organisasi atau individu yang membantu memindahkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Mereka berperan sebagai perantara yang memudahkan proses pemasaran, seperti toko, agen, distributor, atau pengecer. Analoginya seperti ini, teman-teman. Ada pulau 1 dan pulau 2. Dan untuk menyambungkan antara kedua pulau tersebut, kita menggunakan jembatan. Nah, jembatan itulah kita sebut sebagai lembaga. Nah, dalam kegiatan pemasaran, pulau 1 adalah sebagai produsen yang dimana menghasilkan produk yang dibutuhkan oleh pulau 2, yang dimana pulau 2 itu adalah orang-orang yang tinggal di situ dan membutuhkan sebuah produk. Jadi agar bisa terlaksana pemasaran tersebut, kita menggunakan lembaga. Lembaga itu ialah berupa jembatan. Dalam lembaga pemasaran milik Pak Kansro, penjualan bibit tanaman kelapa sawit, tidak ada lembaga yang terlibat sebab Pak Kansro langsung melakukannya secara sendiri. Pada usaha pembibitan milik Pak Kansro ini, Pak Kansro selalu melakukan secara sendiri dan mandiri, mulai dari perawatan, pemeliharaan, dan sampai dengan penjualan. Sejak tahun 90-an, Pak Kansro selalu melakukan kegiatan usahanya selalu sendiri. Nah, baik, selanjutnya kita masuk ke konsep 4 kegiatan yang timbul akibat adanya kegiatan pemasaran. Nah, yang pertama itu adalah kegunaan tempat, di mana Pak Kansro menyediakan bibit tanaman kelapa sawit di lokasi yang strategis dan mudah diakses oleh konsumen. Lokasi penjualan bibit milik Pak Kansro ini adalah yang sangat strategis sebab berada di pinggir jalan. Untuk itu pembeli mudah untuk mengakses pembelian bibit tanaman kelapa sawit. Nah, yang kedua, kegunaan waktu. Jadi kegunaan waktu dapat menyediakan bibit tanaman kelapa sawit pada waktu yang tepat sesuai dengan kebutuhan petani. Bibit selalu tersedia pada awal musim tanam atau ketika permintaan bibit tinggi, serta mengadakan promo penjualan bibit kepada konsumen yang ingin membeli secara banyak atau skala lebih besar. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu kegunaan bentuk. Menyediakan bibit dalam berbagai jenis umur sesuai kebutuhan konsumen. Dan perlu digarisbawahi bahwa Pak Kansro hanya menjual bibit siap tanam. Hal itu juga bertujuan untuk menjaga eksistensi pada penjualan produk pembibitan kelapa sawit milik Pak Kansro. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu kegunaan kepemilikan, di mana Pak Kansro juga memastikan kepemilikan bibit berpindah dengan mudah dari penjual bibit selaku produsen dan ke pembeli selaku konsumen. Tersedianya fasilitas pembayaran seperti menggunakan tunai, kredit, ataupun menggunakan e-wallet seperti itu. Dan juga Pak Kansro memiliki sertifikat kepemilikan dan bisa menjamin keaslian bibit milik Pak Kansro, sehingga hal ini dapat memberi rasa aman dan rasa percaya kepada konsumen yang ingin membeli produk pada Pak Kansro. Demikian video dari saya, video bagian pertama dari pemasaran produk agribisnis seputar saluran pemasaran, lembaga, dan juga mengenai konsep 4 kegiatan yang timbul dari akibat adanya kegiatan pemasaran di wilayah kepemilikan Pak Kansro. Untuk itu lebih dan kurangnya saya mohon maaf.